bersama untuk korban gempa Turki. Iya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yai. Iya, Mungkin iya. itu saja perkenalan singkat. Ya, mungkin langsung perkembangan NU di Turki terkait ya programnya, terus mungkin ada kajian-kajian intensif, ada apa tentang relawan, tentang apa mungkin bisa dijabarkan Mbak supaya pertama menjadi motivasi bagi generasi muda yang ada, Nahdiyin yang ada di Indonesia. Monggo. Mungkin saya akan memulai dari pernyataan Pak Yai sebelumnya bahwa Turki ini negara yang strategis. Untuk khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Iya. Mengapa? Kalau kita mundur ke belakang tahun 1924 itu Turki Utsmani selesai. Kemudian 2 tahun setelahnya, baik itu sebuah kebetulan atau rencana dari Allah, Nahdlatul Ulama terbentuk. Berdiri tahun 1926. 1924 kalau kita mengingat ke belakang Turki Utsmani selesai. Nah, ketika di Turki ini peradaban Islam sudah selesai diganti dengan republik, kemudian Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia, mungkin itu bisa jadi tanda untuk kita bahwa Nahdlatul Ulama diberikan tugas, peran oleh Allah sebagai yang merawat jagatnya Islam. Karena pada saat itu posisinya Turki Utsmani adalah kesultanan terkuat. Gitu. Kemudian setelah dibubarkan, Nahdlatul Ulama ibaratnya menjadi pengganti untuk merawat jagat peradaban Islam pada saat itu dan sampai sekarang, dan insya Allah terus berlanjut ke depannya. Apalagi kita kemarin sudah nyampe 1 abad ini. Ya betul, kemarin juga kita sudah merayakan 1 abad NU. Di abad kedua ini harapannya Nahdlatul Ulama tetap merawat jagat peradaban Islam ini, khususnya kami di Turki. Turki itu sangat strategis. Kalau Nahdlatul Ulama pergi ke Turki, setiap hari kita bisa berkeliling ziarah. Sekarang kita berada di Eyüp. Ini lokasi daerah kita saat ini namanya Eyüp. Dan bisa jalan kaki, kita sudah bisa ke ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Iya, seperti itu Pak Yai. Jadi pertama itu Turki bisa menjadi lokasi berziarah untuk kita khususnya warga Nahdiyin yang rutinitasnya berziarah ke setiap hari kita bisa berkeliling ziarah. Sekarang kita berada di Eyüp. Ini lokasi daerah kita saat ini namanya Eyüp. Dan bisa jalan kaki, kita sudah bisa ke ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Iya, seperti itu Pak Yai. Jadi pertama itu Turki bisa menjadi lokasi berziarah untuk kita khususnya warga Nahdiyin yang rutinitasnya berziarah ke ulama-ulama, ke wali-wali, seperti itu Pak Yai. Dan kami juga di sini PCINU Turki sering mengadakan program ziarah. Waktu itu kami pernah berziarah ke makam Nabi Yusha alaihissalam di lokasinya di daerah Asia. Kemudian di Sakarya juga, rombongan Sakarya ada pernah berziarah juga ke ulama setempat. Jadi memang ziarah ini salah satu program favorit. Jadi kalau untuk warga Nahdiyin Turki ini cocok karena kami masih bisa melanjutkan tradisi ziarahnya warga Nahdiyin. Dan ini perlu dipertahankan bagi generasi muda yang sebagian pihak menganggap bahwa ziarah itu dilarang, tapi nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi silahkan kalian itu berziarah. Lah sebagian orang menganggap itu ya nahaitukum itu aku larang kalian nahaitukum an ziyaratil kubur, aku larang kalian berziarah kubur. Seharusnya itu kalau melihat di usul fikih itu kan ada nasih mansuh, hadits bil hadits. Sehingga fazuruha, pada sekian waktu silahkan kalian berziarah. Ini kembali kepada PCNU Turki, berapa ya kalau di ada semacam kartu anggota atau terdeteksi itu yang masuk anggota PCNU Turki itu yang terdeteksi lah, itu yang terdeteksi sampai ini berapa kira-kira?
Jadi untuk warga Nahdien yang ada di Turki, baik itu pelajar, pekerja, biasanya kami ada juga sebutannya gelin. Gelin itu adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Turki, warga lokal. Ada juga dari gelin, tapi paling banyak memang sektor pelajar, dari mulai S1, S2, S3 semuanya ada. Kurang lebih kalau misalnya dikalkulasikan dari seluruh kota di Turki, itu bukan hanya di Istanbul, bukan hanya di Sakarya, tapi tersebar di seluruh kota. 300 warga Nahdien. Iya, 300 warga Nahdien. Nanti perkenalkan mbaknya, namanya siapa, dan ya sekilas perlu disampaikan tentang karena kayaknya baru mbak ya, baru menjabat, SK-nya baru turun, baru turun juga. Ini saya lihat kemarin SK-nya baru turun dari PBNU, dan alhamdulillah tinggal periode berapa tahun mbak? 2 tahun, 1 2 tahun ya. Jadi monggo kenalkan, namanya siapa, kuliah mbak ya? Iya, kuliah S2. Iya. Kuliah S2. Jadi monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Yai. Sebelumnya salam silaturahmi dengan Pak Yai sekeluarga, juga teman-teman di rumah, generasi muda NU pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha. Ya, pendek saja Naziha. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Allah untuk kuliah mengenyam pendidikan S2 ya di Turki, di Istanbul tepatnya, di Universitas Marmara, Fakultas Ilahiyat, jurusannya Pendidikan Agama. Iya, saya lulus dari UIN Jakarta. Keluarga saat ini semuanya berada di Cianjur. Saya aslinya Cianjur. Ya, asli Cianjur. Oh, saya panggil Teteh aja kalau bisa. Teteh. Monggo ya. Karena Sunda ini. Iya, Sunda. Mungkin itu saja perkenalan singkat. Salam silaturahim dari kami PCINU Turki. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yai dan keluarga telah mampir ke Turki menemui kami semua, bahkan mengisi acara Isra Mi'raj sekaligus doa bersama untuk korban gempa Turki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yai. Ini saja perkenalan singkat. Mungkin langsung perkembangan NU di Turki, terkait ya programnya, terus mungkin ada kajian-kajian intensif, ada apa tentang relawan, tentang apa, mungkin bisa dijabarkan Mbak, supaya pertama menjadi motivasi bagi generasi muda yang ada, Nahdien yang ada di Indonesia. Monggo. Mungkin saya akan memulai dari pernyataan Pak Yai sebelumnya bahwa Turki ini negara yang strategis. Khususnya untuk Nahdlatul